Hai, jumpa lagi dengan akun Revolusi Moral. Dalam akun Revolusi Moral masih seputar kontroversi ijazah Jokowi. Kali ini episode keempat, melanjutkan pembahasan tentang hak asasi manusia warga negara dan apa yang Pak Jokowi anggap sebagai hak asasi manusia pejabat negara. Yang pertama kita perlu clearkan dulu bahwa dua ijazah yang dipersoalkan, itu dua ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi, merupakan dokumen eksistensial bagi jabatan kepresidenan Pak Jokowi. Tanpa ijazah SMA Pak Jokowi tidak mungkin menjadi presiden. Tanpa ijazah S1 Pak Jokowi tidak boleh mencantumkan atau membiarkan gelar insinyur dicantumkan di depan namanya dalam semua dokumen negara di zaman pemerintahannya. Dua dokumen itu adalah dokumen eksistensial. Sebagai dokumen eksistensial, maka kedua dokumen itu merupakan fakta sejarah pemerintahan Pak Jokowi, merupakan fakta sejarah bangsa. Nah, sebagai fakta sejarah bangsa, maka rakyat memiliki hak asasi untuk mengetahui fakta itu, untuk menambah pengetahuannya. Itu hak asasi setiap warga negara. Oke. Nah, hak asasi setiap warga negara ini sejak awal tidak dipenuhi oleh Pak Joko Widodo. Beliau sejak meletusnya persoalan ini, sejak ramainya, maraknya, sejak jadi isu ini menjadi kontroversi, Pak Jokowi terus diam dan menyimpan dua dokumen itu, tidak memperlihatkan kepada publik, apalagi membiarkannya diuji keotentikannya. Dan ini berarti Pak Jokowi telah melanggar hak asasi manusia. Dan itu pelanggaran yang dilakukan oleh presiden sendiri. Padahal presiden adalah penanggung jawab tertinggi dari perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM warga negara. Beliau sendiri justru yang menciderai HAM itu. Alasan yang disampaikan oleh beliau, dan ini mohon menjadi perhatian Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dengar ini, alasan Bapak keliru. Yang pertama, Bapak katakan bahwa sebagai pejabat negara, presiden pada waktu itu dan sekarang masih pejabat negara, walaupun bukan presiden lagi, bahwa Bapak punya HAM untuk dilindungi hak milik pribadinya, dan kemudian HAM untuk tidak boleh dipaksa menunjukkan barang milik pribadinya itu. Betul, HAM Bapak adalah HAM mempunyai milik pribadi, itu HAM. Walaupun bukan dalam pengertian HAM seperti kita ya. Itu memang hak Bapak, betul. Tetapi Bapak tidak berhak untuk menutup akses kepada hak milik Bapak yang merupakan fakta sejarah. Miliknya tetap milik Bapak, tapi fakta sejarah itu harus dibuka, diberi akses kepada rakyat banyak, kepada siapapun warga negara untuk bisa dapat melihat, mengakses itu. Itu sama seperti situs-situs benda-benda sejarah lainnya. Aksesnya harus dibuka. Oke. Yang kedua, ada kekeliruan di sini adalah bahwa kekeliruan mendasar adalah sebagai pejabat negara Bapak memiliki HAM. HAM itu melekat pada person. Sebagai pejabat negara Bapak bukan person. Bapak adalah alat kelengkapan negara untuk mencapai tujuan-tujuan rakyat. Jadi Bapak adalah alat untuk mencapai tujuan rakyat. Person tidak boleh diperalat. Bapak adalah alat. Bapak dengan rela menjadi alat, dan sebagai kompensasinya Bapak rela menjadi alat dan melepaskan HAM Bapak, dan sebagai kompensasinya rakyat memberi Bapak kekuasaan dan segala fasilitas, termasuk di dalamnya juga
hak Bapak yang tadinya HAM berubah, ditransform menjadi hak pejabat negara. Bukan lagi HAM. Itu sebabnya bahkan hak berpikir, pikiran bebas, hak untuk menyatakan pendapat sebagai orang pejabat negara dengan rakyat biasa leluasa. Pejabat negara terikat pada berbagai ketentuan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan hak untuk pendidikan saja, Bapak punya uang belum tentu Bapak boleh pergi melanjutkan pendidikan. Warga negara setiap saat bisa pergi. Karena begitu Bapak mau berangkat, ada tugas negara Bapak harus laksanakan. Jadi Bapak tidak punya HAM lagi sebagai pejabat negara. Nah, esensi dari rakyat adalah HAM-nya. Esensi dari pejabat negara adalah kewajibannya untuk memenuhi, melindungi, terutama untuk memenuhi dan melindungi HAM rakyat. Oleh karena itu, tidak ada konflik antara hak dari pejabat negara dengan HAM dari rakyat. Karena hak pejabat negara adalah untuk memfasilitasi dia agar dapat menjalankan tugas, dan tugas utamanya adalah memenuhi dan melindungi HAM rakyat. Nah, karena itu Pak Jokowi, Bapak sudah melanggar HAM rakyat sejak peristiwa 2019, 2020 ketika persoalan ini marak. Sebaiknya Bapak penuhi HAM itu sekarang. Berikanlah ijazah Bapak untuk bisa dilihat oleh publik dan boleh diuji di lab yang kredibel dan independen keautentikannya. Dan setelah itu tinggal ijazah itu diupload, ditampilkan mungkin di website atau di Kesekretariatan Negara, sehingga rakyat bisa akses setiap saat, juga sertifikat hasil pengujian forensiknya. Ijazahnya tetap kembali ke Bapak, tetap jadi milik Bapak, tapi fakta sejarah itu tidak boleh Bapak tahan, tidak boleh Bapak tutup. Bapak sudah melanggar HAM, dan pelanggaran HAM Bapak sudah menimbulkan katanya keonaran yang mengakibatkan orang di penjara. Kalau Bapak sudah sejak awal penuhi HAM kami, tidak akan muncul lagi segala perdebatan tentang ijazah palsu yang membuat 2 orang tahun 2023 masuk penjara, 1 sudah meninggal sekarang. Dan sekarang ada 5 orang lagi yang Bapak laporkan. Jadi semoga Bapak memahami kedudukan ini, jadi Bapak penuhi HAM kami sebagai pejabat negara. Saat ini pun Bapak masih tetap punya kewajiban itu untuk memenuhi HAM kami. Karenanya, yang pertama adalah Bapak buka data itu, dan seperti dikatakan tadi, biarkan diuji, lalu kemudian biarkan diupload di situs negara, di website negara, dan kemudian pikirkan bagaimana negara bisa memulihkan nama baik 2 terpidana, yang satu sudah almarhum, yaitu Bambang Tri dan Haji dan Gus Nur, lalu memberikan kompensasi kepada mereka atau keluarganya, Pak Gus Nur dan keluarga dari Bambang Tri. Lalu mendrop kasus ini, kasus pelaporan Bapak terhadap 5 orang ini, yang juga tidak akan terjadi. Kasus yang Bapak tuduhkan kepada mereka tidak akan terjadi kalau HAM kami sudah Bapak penuhi dari awal, sedini mungkin. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang punya akses, sebaiknya coba mulai laporkan pelanggaran HAM ini untuk berjaga-jaga jika Pak Jokowi tidak memenuhi HAM kita, juga untuk melaporkan kasus ini ke Komnas HAM untuk mulai diproses. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara yang ada di luar negeri atau di negeri Belanda bisa coba mendaftarkan kasus ini juga ke pengadilan kriminal di sana, pengadilan kriminal internasional di sana, untuk kasus HAM kita ini. Dengan alasan bahwa yang ada di sini kita ragukan akan bisa berjalan dengan baik ketika menyangkut, berjalan dengan fair, dengan adil ketika menyangkut seorang setingkat Pak Joko Widodo. Dengan begitu semoga segera persoalan ini menjadi clear, HAM rakyat terpenuhi,
orang-orang mendapatkan haknya, yang sudah teraniaya haknya itu dapat kompensasi. Dan Bapak Jokowi juga bisa hidup dengan lebih tenang. Oke, saya kira gitu dulu. Terima kasih, selamat malam.